Ya, terima kasih untuk Padang Ngowo. Tepuk tangan untuk Padang Ngowo. Sekarang yang kita tunggu-tunggu, ya, apa yang akan disampaikan oleh Mas Sabrang, mudah-mudahan bisa memotivasi Desa Watosari untuk lebih baik. Monggo Mas Sabrang, apa yang mungkin disampaikan salam untuk warga Desa Watosari semuanya. Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, Mas Acang, semua yang hadir di sini di atas. Salam hormat dan salam sayang buat warga yang ada di sini semua. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semuanya waras? Alhamdulillah, sama pentingnya niku sehat sama waras. Di sini berharap saya banyak ngomong atau banyak nyanyi. Loh, nyanyi itu juga pakai ngomong loh. Semoga nanti setelah mendengar saya ngomong dan nyanyi, pulang tetap sehat dan tetap waras. Pengen nyanyi nopo? Wah, ini warga desa yang sangat melek sinetron berarti ini ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan datang ke sini, Watosari. Ini sebuah kehormatan. Datang pertama langsung disuguhi blimbing. Wah, seger rasanya. Yang saya bayangkan melihat keadaan seperti ini pertama langsung jenis desa. Pernah dengar nggak? Tadi ada bertanya tadi ada sempat dibahas kenapa desa yang sini kok gini, yang desa yang sana seperti itu dan seterusnya lah. Kalau belajar dari zaman dulu ada desa yang namanya memang hanya desa, ada desa yang namanya para desa. Pernah dengar nama mboten? Para desa. Para desa itu apa sih? Kita zaman sekarang jarang mendengar kata para desa. Justru dipakai oleh orang bule. Bahasa Inggris, para desa itu artinya apa? Paradise. Paradise itu artinya apa? Wih, cacah nama ini langsung nyelekop ini tadi, paham semua ini. Paradise artinya desa. Jadi desa yang guyup rukun, desa yang gotong royong, saling membantu, enggak hanya kumpulan manusia, tapi dia juga menciptakan surga di muka bumi. Dan semoga Watosari adalah bagian dari para desa, tidak hanya desa, tapi surga untuk para penghuni di dalamnya. Amin. Wah. Tapi semua desa juga punya masalahnya yang tidak pernah hilang, Pak, jangan lupa. Jadi semua desa itu memiliki penderita cacat tuna asmara. Alias banyak jomblonya biasanya. Di sini banyak juga jomblonya. Tolong angkat tangan yang penderita cacat tuna asmara, tolong angkat tangan. Oh iya. Tapi itu bukan cacat permanen ya? Enggak, jadi biasanya justru yang muda ini, yang semangatnya luar biasa tinggi, yang energinya luar biasa tinggi. Yang lebih tua adalah orang yang lebih punya banyak pengalaman. Jadi untuk membangun desa dibutuhkan orang yang energinya tinggi, penuh semangat. Dan ada juga yang dibutuhkan yang penuh pengalaman dan penuh gagasan. Nah ini yang muda-muda sangat bisa membantu. Saya membayangkan, ini di sini yang pemuda-pemuda penderita cacat tuna asmara ada yang main Facebook ya semua. Oh banyak. Yang main Instagram? Banyak. Main Instagramnya untuk cari pasangan atau untuk apa ini? Untuk matching atau untuk pamer? Yang dipamerin apanya? Loh, pamer tidak selalu buruk loh. Yang dipamerin apanya? Pamerin jomblonya. Coba besok dipamerin kehebatan desanya. Coba besok dipamerin inovasi-inovasi dari desanya. Sehingga yang dinaksir tidak hanya dirimu, tapi kampung desanya, paradise-nya, surganya juga dinaksir oleh orang seluruh Indonesia dan menjadi inspirasi untuk mereka semua.
Ngaten nggih. Jadi kan ini banyak nih pengguna-pengguna Facebook, pengguna Twitter, pengguna Instagram, pengguna TikTok. Oh no ya TikTok. Dong guyu ki arek-arek iki. Itu pengguna TikTok yang melenceng dari ajaran. Tapi tidak ada hal yang pasti buruk, semua tergantung bagaimana kita memakainya, betul atau tidak. Itu ya, oke, yang tua, yang lebih berumur mungkin pakai WA dulu, yang penting tidak menyebar hoax itu udah lumayan itu. Yang muda-muda, coba gunakan teknologi yang baru untuk membantu desanya biar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Biar lebih, kalau di sini mau bikin dengar ceritanya Pak Kepala Desa bahwa itu lampunya bikin sendiri dari bambu itu. Nah, kreativitas itu kan perlu untuk disebarkan ke masyarakat agar semangat ngono loh. Oke. Kalau nyanyian lagu Leto sebenarnya kebanyakan untuk yo enggak sih kebanyakan sih. Yo iki nggo ngiyem-yem penderita tuna asmara kayak mau lah. Tapi bukan cacat permanen itu, tenang saja. Nyanyi dhisik iki. Iki kayak saya ngomong apa aja kayaknya lewat ini, enggak denger ini. Nyanyi ngono ki uteke ngono ki mesti ra apa-apa ya. Ra apa ya. Jadi untuk masuk pada suasana para desa, nek nyanyi aja meng nonton. Ikut nyanyi bareng atau akan saya sangat bahagia kalau ada warga desa yang mau ikut bernyanyi di atas bersama saya. Nah, itu guyub rukun itu amat sangat penting. Kenapa? Karena guyub rukun menyediakan stabilitas. Kalau masyarakatnya stabil, dia punya cukup energi untuk bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Penting. Kalau ada 2 orang punya usaha, siapa yang menang? Yang bekerja lebih keras. Kalau dua-duanya kerja keras, siapa yang lebih menang? Yang bekerja keras dan efisien pekerjaannya. Cak-cek, ora kakean cerewet, ora kakean ribut, cak-cek apapun dikerjakan dengan efisien. Kalau sama-sama kerja keras dan kerja efisien, siapa yang menang? Senggaane we nyenengke, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Yo nyanyi yo. Matur nuwun. Ngapunten saya nggak berdiri, nggak sopan ini sama yang lain soalnya. Bokongi nanti malam. Ya lagi tenang aja nanti lagi. Iki udah hafal kabeh, aku gawe partai beres iki asline. Tapi enggak. Mboten. Saya di sini disuruh jadi pembicara itu saya bingung. Karena kenapa? Karena saya saja merasa sangat bahagia bisa terlibat dalam kegembiraan warga desa di sini. Jadi saya lagi-lagi berterima kasih diberi kesempatan bersentuhan dengan dulur-dulur, semoga nambah sedulur. Ini tidak hanya pertemuan perkenalan, tapi pertemuan sebagai saudara yang lebih panjang. Amin ya rabbal alamin. Nanti akan ada tanya jawab, karena saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan. Saya mau ngomong apa yang diperlukan seperti apa. Nanti aku ngomong soal jomblo yang seneng jomblo toh. Sing jomblo ki ora ono seneng-seneng iding, jomblo itu dibully wae. Gagah-gagah rabi we durung kan iku. Oke. Tadi sebelum lagu dan tanya jawab, nanti satu lagu lagi sebelum tanya jawab. Lagune lagu apa ya nanti? Lagu apa, Bu? Sing pripun niku lagune. Sing pripun kowe koyo meteti manuk, rong rindu. Maksud yang gimana lagunya? Gimana lagunya? Si matur nuwun. Pun Bu mau dadi penyanyi mawon Bu. Saya sip. Oke, sebelum nyanyi Ruang Rindu, satu lagi saya pengen menekankan dan mengajak. Ini karena ini hampir kesalahan seluruh Indonesia, sehingga Indonesia, bukan seluruh Indonesia, hampir semua manusia hampir. Kenapa? Kenapa itu sehingga susah mencari guyub rukun. Gini saja, kalau ada semua masalah, kalau ada semua yang tidak setuju, jangan pernah lupa bahwa kita tidak pernah membenci manusianya. Yang kita benci adalah masalahnya. Oke.
Hanya itu bedanya. Kita terkadang lupa benci masalahnya, tapi kemudian benci sama orangnya juga. Sampai wis lali masalah apa tetap benci. Kadang-kadang gitu. Nggih. Padahal kalau kita benci saja satu makhluk Tuhan, kita tidak akan bisa memahami Tuhan secara keseluruhan. Kita benci sama satu ekor semut saja, kita akan kehilangan tajalli Tuhan pada satu ekor semut tersebut. Jadi mari kita jadikan desa Watesari ini tidak hanya membuat surga di dunia, tapi juga membawa kita kepada surga di akhirat. Untuk bisa membawa ke surga di akhirat, salah satunya adalah itu, jaga guyub rukun. Gimana? Selalu diingat, kalau ada masalah apapun, kalau ada yang tidak setuju, jangan pernah membenci manusianya. Nanti nggak bisa gotong royong kalau yang dibenci manusianya. Yang dibenci harus masalahnya. Jadi manusianya semua berteman, bergotong royong, memusuhi masalah, memecahkan masalah, menghabiskan masalah. Jadi kira-kira didengerin nggak ini saya? Ngaten nggih. Di sini sudah ada yang berkeluarga, sorry blue ya. Oke, sudah berkeluarga. Kadang-kadang gondok sama pasangan itu bangun tidur. Saya pernah gitu. Lagi tidur, bangun-bangun, digebuk terus, kamu ini sama cewek lain. Loh, kapan? Tadi saya mimpi. Loh. Ngimpi-ngimpimu dewe kok aku sing diseneni. Kan enggak beneran itu. Ya enggak beneran, Neng, aku masih mangkel. Loh, yuk. Ada kan kadang-kadang seperti itu loh. Ini perasaannya masih ada, sebabnya enggak jelas. Ini kadang-kadang kan salah. Ayo dipecahkan masalahnya bersama-sama, jangan langsung membenci atau memarahi orangnya. Karena kalau sudah membenci orangnya, masalah akan sangat susah terpecahkan. Apapun jadi salah. Kalau Anda sudah senang Jokowi, semua kita pecahkan adalah masalahnya nomor satu, bukan orangnya. Jangan kita mengulangi itu lagi, oke? Semoga, saya senang banget iki guyub, rukun, nyanyi ya kompak. Kita tak nyanyi Indonesia Raya apa ya podo kompak kira-kira. Atau Mars partai ngono. Aku yo ora ono sing apal sih asline. Guyub rukun tidak hanya pada keadaan senang. Guyub rukun yang paling diperlukan adalah dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan susah. Saling bergandengan tangan itu sangat dibutuhkan. Karena nek kita saling bergandengan tangan semua, makmur bareng, orang makmur dewe-dewe. Dan tidak perlu berjuang mengungguli desa lain. Tidak perlu berjuang mengungguli makhluk lain. Semua makhluk diciptakan oleh Tuhan sendiri-sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mengungguli dirimu sendiri yang kemarin. Sekarang harus lebih baik daripada yang kemarin. Jadi potensi terbaik dari dirimu. Jadikan desa Watesari menjadi potensi terbaik. Menjadikan potensi menjadi aktualisasi yang terbaik yang bisa dilaksanakan. Ngoten nggih? Wis ora sabar iki uteke mesti ruang rindu terus iki. Oke. Setelah satu lagu lagi, apal ruang rindu? Oke, berarti kita cari lagu lain yang belum apal. Ada di YouTube loh, tinggal setel aja loh. Diulang 16 kali nggak bakal serak itu saya. Setelah ini kita tanya jawab gayeng-gayengan, karena nomor satu ilmu itu akan datang sendiri dan pemahaman itu adalah rezeki. Yang paling penting kita berusaha bersama menjaga kebahagiaan agar ilmu, agar pemahaman datang dengan sendirinya. Ngoten nggih, Pak. Setelah ini kita ngobrol-ngobrol, terserah mau bahas apa aja. Sing wis ditolak 16 kali mau bertanya tips, saya kasih tips nanti. Saya sudah 16 kali ditolak Mas sama cewek Mas. Sebelum menjawab saya akan tertawa dulu 5 menit. Sak norek, 16 ya, 16. Oh alah rek. Ini kan apa? Begitu awalan dari saya kembalikan ke moderator. Nanti lagunya lagi bisa Anda dengarkan di YouTube tak terbatas berapa kali. Terima kasih ya, Mas Sabrang. Mudah-mudahan getar-getar resonansi kerukunan antar warga bisa terpancar dari ruang rindu pada malam hari ini.
Ya, terima kasih untuk antusiasnya untuk warga Watesari semua. Sekarang sesi tanya jawab. Ya, monggo. Silakan yang mau bertanya bisa bertanya apa saja, terutama tentang desa Watesari. Tapi nanti masih ada lagu lagi. Nek gak ono sing takon, gak nyanyi maneh. Wis bapak, nek gak ono sing takon gak nyanyi maneh. Jarno ae nek gak ono sing takon gak nyanyi maneh. Silakan kelanjutannya saksikan di YouTube. Monggo, ada yang bertanya? Yang bertanya semua? Nah, tidak hanya untuk warga Watesari mungkin yang datang dari jauh, kepingin tanya nanti Mas Ajang dibantu saya Mas Ajang. Ya, langsung saja yang dari sini dulu, perkenalan terus pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abin dari Kecamatan Tarik. Saya mau bertanya, silahkan mau dijawab siapapun boleh, Mas Abrang atau Pak Kepala Desa atau yang lain. Kan di desa pasti ada masalah. Nah, masalah dasar itu yang kita tidak ketahui itu masalah keuangan atau pengeluaran desa. Nah, masalah dasarnya kan warga itu sebenarnya tidak percaya, maksudnya itu kok nggak logis gitu loh, pengeluaran, pemasukan sama pengeluaran itu gimana diatur, gimana pembangunan kok nggak ada gitu. Terus mau protes sebenarnya banyak, mayoritas yang tidak percaya itu, cuman terminoritaskan karena takut bekne ngurus opo-opo dipersulit, terus datang ke kecamatan nanti dipersulit lagi. Nah itu solusinya itu gimana? Masalah dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi tanya tentang transparansi keuangan desa, nggih. Nek transparan kan beda kali dibuka langsung, nek transparan lebih. Ya. Selanjutnya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan. Saya tinggal di Watesari, Mas Sabrang. Asli anak sini, Akamsi, anak kampung sini. Sebenarnya saya sering mengikuti acara-acara seperti ini di KC, Mas. Di Kenduri Cinta, saya dulu di Tangerang. Hampir setiap bulan saya mengikuti acara di sana. Dan saya merasa beruntung sekali, akhirnya desa saya ini bisa mengadakan acara yang menyerupai seperti KC itu. Sebenarnya saya ingin menanyakan suatu hal, yaitu tentang lagu Mas Sabrang tadi yang pertama. Dalam lirik Mas Sabrang itu ada kata-kata cinta, Mas. Tapi yang saya tanyakan itu bukan cinta-cinta yang seperti itu, tapi gini, Mas. Apakah kadar cinta seseorang itu berbeda-beda dan kapasitas menerima cinta seseorang itu berbeda-beda? Karena masalahnya gini, karena saya dulu itu melakukan hal yang menurut saya baik, Mas. Menurut saya baik. Tapi kok malah dibenci sama orang-orang itu gitu loh. Itu kenapa seperti itu? Apakah emang Tuhan itu menciptakan kadar cinta atau kebencian itu berbeda-beda atau sama? Itu, Mas. Tapi ya selain itu juga saya ingin menyampaikan, saya sebenarnya rindu sama Mbah Nun atau Cak Nun yang akrab. Tapi yang paling saya rindukan adalah suasana yang seperti ini, Mas. Bersatu bersama, berkumpul bersama, tidak ada tawuran. Tadi meskipun dinyanyikan lagu dangdut, biasanya kalau di orkes kan pasti tawuran, tapi ya cuman di acara seperti ini mau nyanyi lagi rock, lagu reggae, lagu dangdut, saya jamin 100% tidak akan ada tawuran. Meskipun tidak ada aparatur polisi, tidak ada aparat TNI, tapi saya yakin bahwa khususnya desa Watesari ini warganya mempunyai cinta yang sama, mempunyai rasa rindu yang sama untuk berkumpul kembali bersama. Watesari, terima kasih telah mengatur tata krama. Misalkan ngapunten, saya sendiri itu
basa kramane niku mboten saged. Lah, pripun orang-orang yang sesepuh desa atau orang-orang yang dituakan di desa ini dalam menjaga budaya tata krama itu tadi. Jadi mungkin saya itu perlu contoh itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mas Acang dulu sing cedek Mas Acang. Ya kuno apa yang bisa disumbangkan untuk dari pertanyaan-pertanyaan tadi Mas Acang. Wis gak apa-apa Mas Acang. Wis kadung ngarep Mas. Wis kadung ngarep aja sampai mundur. Kik anu ngalap berkae Desa Watasari lah kan. Iya. Jadi nyun sewu mungkin tak anu ya tak rekap lah ngasare. Yang tadi soal transparansi itu ngeten saja nih Mas. Kalau yang saya lihat itu yang pertama sekali itu adalah gelem percaya apa enggak. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kan wong wis kadung gak gelem percaya. Yang mengelola dana keuangan gak percaya nang sing dikelola, yang dana keuangannya dikelola juga kehilangan kepercayaan. Jadi kalau kehilangan kepercayaan ini sudah ada duluan, mau laporan transparansi koyo apa ya gak percaya. Tegese ngene lah misalnya. Pola transaksi kita dulu. Nek sampean wong desa biyen-biyen nek warung lah mangan dhisik to. Warung mangan dhisik terus engko karimburi-mburi ditakoki. Oh Bu, sampun, ketika aku kan badhe bayar. Apa ae mau Mas? Lah ngono to, badhe bayar. Kan percaya toh, sing aku bayar aku ngomong iku kate mau, aku kate bayar kabeh. Sing dodolan ya percaya nek kon iku gak bakalan bujuki aku. Dan itu tidak berlaku dalam transaksi modern. Transaksi modern ya apa? Kon bayar dhisik. Nah, contohkan tadi kan soal misalnya apa namanya? Bahasa kromo lah. Zaman niku ono tegese dhewe-dhewe. Mungkin kromo mungkin jenengan kangen lah, mungkin ono kelangenan lah. Biyen aku iso bahasa kromo dadi nek omongan ambek wong sepuh iku apa namanya? Yang terbangun suasananya kemesraan. Nah, itu yang sebenarnya sedang kita bangun kayak malam ini tuh. Jadi dijak nyanyi bareng-bareng, atine jembar, seneng. Nek wis atine jembar seneng kate ngomongi masalah apa ae bari. Tapi nek wis kadung burek, wis gak iso. Nah, yang jenengan itu nanti apa namanya? Mungkin bentuknya bukan bahasa kromo, tapi kemesraan satu sama lain itu yang mungkin perlu dibangun dengan medium yang sekarang ada. Jadi zaman 10 tahun yang lalu ambek 10 tahun mendatang ku beda. Tapi kemesraan, nilai guyub rukune iku sing tetep podo meskipun bentuknya berbeda. Mungkin ngaten Mas Widodo nanti Oke, yang penting kemesraan ya. Itu. Jadi ada bahasa yang lebih tinggi, kata Mas Acang tadi, bahwa bahasa kemesraan. Nek wis mesra, kate lapo itu saling percaya dan tidak akan mengkhianati, itu yang paling utama. Monggo ada dari Mas Irfan kalau ada. Ya. Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Nggih, matur suwun. Cacane simpel Mas jawabane. Pertama kali Watasari ini mengikuti lomba. Terus lomba ini berskala sekabupaten. Terus kita ciptakan dalam artian banner. Disitulah Sidoarjo yang pertama kali memampangkan banner desa tentang keterkaitan dana desa, baru Watasari, satu Sidoarjo. Akhirnya seluruh sekabupaten Sidoarjo, kepala desa, termasuk desa, harus memampangkan banner. Nah, disitulah nilai transparansinya. Intinya di situ. Simple, sebetulnya simple. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun. Jadi perlu saya tambahkan memang Watasari itu pertama yang memampangkan anggaran desa di Sidoarjo. Pertama. Itu yang pertama itu Desa Watasari. Jadi belum ada desa yang memampangkan keuangannya. Desa Watasari itu sudah mendahului. Jadi di Watasari itu jangankan uang mau digunakan, uang masuk rekening desa itu sudah ada musyawarah desa. Dulur niki duwe pun melebet kapan digunakno golek dina sing apik.
duit cair maneh, ada musyawarah desa lagi. Itu yang mungkin lain daripada yang lain. Memang tidak ada dimanapun desa yang ideal, okay? Jadi itu memang kerja kita. Jadi tidak ada desa yang ideal. Mungkin lurai wapi perangkatnya elek, perangkatnya api lurai elek, warganya tidak maju nggak mau. Itu yang harus kita selesaikan bersama. Nggak ada yang idealnya ideal swargo, Mas. Jadi itu mungkin yang harus kita dorong, mana yang kurang kita perbaiki bersama-sama. Mungkin ada dari yang lain, Pak. Itu langsung ke Mas Abrang saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah ada kasus begini, Mas. Saya pernah memediasi pemuda di Purworejo dengan bupatinya saat itu. Terus pemuda itu demo semua karena jalan di desanya tidak dibangun-bangun. Udah lama banget nggak dibangun-bangun. Terus kemudian agar tidak terjadi keributan ya saya ikut duduk di situ memediasi lah, jadi moderatornya. Terus jawaban bupatinya sederhana, Mas, itu jalan provinsi, Mas. Kalau saya bangun, saya nanti yang ditangkap. Itu bukan kewenangan saya. Nah, kadang-kadang ada masalah dengan informasi. Tidak semua orang bisa menangkap informasi dengan benar karena dia sendiri tidak paham terhadap apa informasi tersebut. Misalnya ada begini, ada orang jualan kopiah 1 miliar, masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal ya. Tapi kalau kopiahnya pernah dipakai sama Obama atau Obama sih? Obama gue kopiah kan larang banget gue 1 miliar, jadi masuk akal toh. Nah kadang-kadang masuk akal tidak masuk akal itu tidak mudah. Karena kita harus tahu latar belakangnya, kita harus tahu detail-detailnya dan seterusnya. Tapi sebenarnya ide gagasan transparansi itu sangat baik. Ide gagasan transparansi. Tapi harus kita pastikan bahwa yang menilai juga punya kapabilitas untuk menilai informasi dari transparansi tersebut. Nek kabeh menilai sak penake dhewe enggak ada yang masuk akal, Mas. Ya karena semua dari pengalamannya masing-masing. Harus ada pengetahuan bersama untuk siapa yang bisa menilai dengan benar. Nek misalnya saya kasih contoh misalnya masalah kesehatan. Nek saya ngomong dudu dokter kan ya enggak pas toh, kan gitu. Memang harus punya kapabilitas tertentu. Nah, itu anak-anak muda sudah mulai punya keresahan terhadap itu baik. Itu baik, tapi juga harus harus dipikir benar bagaimana implementasinya agar tidak malah menimbulkan keributan, tapi menimbulkan kepercayaan seperti yang diharapkan. Jadi butuh strategi yang lebih panjang juga. Transparansi apa? Apalagi kalau diinisiasi oleh yang memang bertanggung jawab. Seperti misalnya Watasari ini tadi langsung memampangkan sebelum diminta siapa-siapa. Nah memang saya tidak ada yang disembunyikan nih, saya buka aja semuanya sekaligus. Nah itu apalagi itu lebih baik. Memang saya paham juga keadaan tidak selalu ideal. Sampean protes, KTP ini metu-metu, misalnya gitu ya. Harus kita pecahkan bersama itu. Caranya gimana? Nek ngomong neng kene engko ya panjang lebar itu. Itu harus ada karena ini tidak hanya masalah di level desa, sampai di masalah negara ini. Kalau ada undang-undang, Anda pernah tahu nggak siapa yang tanda tangan? Nggak tahu juga tuh. Kadang-kadang salah protes. Apa-apa yang salah presidennya pokoknya. Padahal yang salah siapanya misalnya dan seterusnya lah. Nah, memang kita sebelum kita bisa mencerna informasi yang ditransparankan, kita harus punya struktur kepercayaan terhadap keilmuan. Siapa yang dipercaya, orang terdekatmu dipercaya, dia yang bisa membaca dan seterusnya. Anda akan lebih percaya dokter yang temenmu daripada dokter yang gak kenal, kan gitu. Tapi sama-sama dokter loh ini. Kalau temenmu dukun, kon delok hasil ronsen, ya gak bisa baca, kan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi idenya secara dasar ide yang sangat baik. Tapi untuk implementasi kita perlu berpikir juga komponen-komponen yang dibutuhkan. Enggak hanya bermimpi punya mobil, tapi juga siap bikin SIM sama beli bensinnya. Karena kalau punya mobil nggak bisa beli bensin, ya podo wae reso mlaku kan gitu. Jadi infrastrukturnya juga harus difikirkan. Tapi itu ide baik, digali lebih lanjut bagaimana itu bisa
implementasi tanpa menimbulkan resiko. Dalang ora kurang lakon, mesti ono carane. Kalau belum ketemu caranya bukan berarti tidak bisa, tapi ming durung kepikiran carane seperti apa. Itu tugasnya yang muda-muda yang masih punya banyak energi, sing ora kudu mikir makane anak bojo, isih waktune akeh nggo mikir barang-barang ngono kuwi, dipikirke tenanan. Nah, aku nek wis duwe anak, wis duwe bojo ora sempet mikir ngono ki. Dijaluki SPP anak mate. Ora sempet mikir sing transparansi kusik, transparansi nomor 13. Sakit gitu ya. Sip sebagai anak muda. Yang kedua tadi pertanyaannya apa? Cinta, jasa, itu bagian tidak berbeda. Aduh, kapasitas cinta setiap orang ngono ki ya Mas. Saya padahal sudah mencintai orang bener-bener tapi kok tidak kesampaian gitu bangsa gitu. Menurut saya iki sing do jomblo-jomblo iki lho. Cinta itu bukan transaksi. Jadi kalau Anda cinta sesuatu atau seseorang, tidak ada kewajiban sesuatu atau seseorang itu untuk mencintai Anda kembali. Tidak ada kewajiban sama sekali karena cinta itu murni pengalaman pribadi seseorang. Jadi nggak bisa dituntutkan. Kalau ada orang sakit, Anda besok, Anda adalah orang ke-120, mesti dipisui karo sing sakit. Kapan aku turune iki yo cinta-cinta, tapi lah yo butuh turu iki wong loro kok, kan gitu. Jadi penyampaian cinta juga harus tepat. Caranya juga harus sesuai dengan yang dicintai. Bukan urusan kapasitas, urusan ketepatan. Nek kon misale ngerayu cewek juk corone, "Dek, aku cinta padamu, Dek. Apakah kamu anak seorang pembalap, Dek?" Loh, kenapa? Karena kamu ngetrek di hatiku. Kowe ora dicintai kembali ning diguyu kowe. Apa to, Mas? Waras, Mas. Malah digonokke. Loh, saya sudah mencintai sungguh-sungguh kok enggak dibalas. Kuwi carane sing rada selip. Ada juga cara cinta yang pakai apa namanya? Pakai manipulasi. Wah, iki aja dienggo ya sing cah nom-nom iki ya. Saya ada teman yang sudah putus asa itu karena enggak pernah diterima cintanya. Wis kaya ngopo ora diterima cintanya, akhirnya dia walaupun akhirnya tidak baik, akhirnya dia pakai teknik dengan menggali sampah ATM. Gimana itu caranya? Dia buka sampah ATM, dia cari struk yang saldonya besar. Nah, dia kantongin semua, dia punya 10, terus nanti dikeluarkan, kasih nomor teleponnya ke cewek, "Dek, kontak saya ya." Yang nerima itu ngelihat saldonya, gede arek iki, sogeh iki arek iki. Nah, itu padahal ya mengkorek-korek sampah iku arek iku. Semua yang mau sama dia akhirnya menyesal juga karena gak jujur juga, nah, gitu. Cinta lebih baik cinta yang jujur tapi belum diterima daripada cinta yang tidak jujur tapi kemudian disesali. Ya. Kan ngoten. Nah, wes nek sampean mencintai titik. Kalau Anda memberi hadiah tidak diterima sama yang Anda beri hadiahnya, apa yang terjadi? Hadiahnya kembali ke Anda sendiri, betul nggak? Kalau Anda memberi cinta tidak diterima, berarti Anda mendapatkan cinta Anda kembali. Ngaten nggih? Jadi cinta-cinta wae. Dek, aku cinta padamu, aku cinta padamu, cinta padamu. Ku ngomong 32 paling ora siji ana sing kilaf kok. Aku juga ngono. Santai, jangan dibawa jangan dibawa terlalu berat di hati. Karena cinta kuwi seperti bunga, Mas. Seperti kembang. Kalau kembang sudah mekar, dia akan harum dengan sendirinya. Kalau belum mekar, dia harum enggak? Kudu disemprot parfum, kudu dihapus-hapusi kayak agar dia harum. Agar untuk menunggu bunganya mekar apa yang harus dilakukan? Sirami setiap hari, dipupui, dipastikan cahayanya cukup. Jadi di hatimu jangan nelongso karena cinta yang tidak diterima, tapi di hatimu dipupui terus, dikasih air, diberi cahaya, agar nanti mekar sendiri dan orang bisa mencium aroma cinta dari dalam hatimu. Ngaten. Vera. Oke ya. Iki di tweet ke apa di status ke? Lah, kowe wis nganu to, WA centang 2 dibales-bales itu nelongso banget. Saiki rada rayuan piye ngono lho. Jangan pernah benci kepada yang tidak mencintaimu kembali.
Karena manusia dilahirkan dengan cinta. Benci hanyalah cinta yang tersakiti. Yeah. Ambiar uripmu, ambiar Ndoro, ya Allah. Aduh, ya Allah. Sayangnya kemampuan bersastra seperti ini muncul setelah saya rabi. Dulu sebelum saya rabi podo karo kowe menderitane, Mas. Kono ditolak, kono ditolak, kono ditolak. Oh alah, cinta ditolak dukun bertindak. Ya ternyata ora iso juga. Dukune kepalsu kabeh, nyeluke dukun udan. Ya ora tampa, ya salah. Salah langkah. Oke ya. Cinta ada dalam hatimu, nikmati. Cinta tidak butuh syarat. Kalau kamu kawin, kalau kamu pengen mencari pasangan, jangan pernah membayangkan menuntut kebahagiaan dari pasanganmu. Kamu pastikan kamu sudah bahagia dengan dirimu. Nanti kalau sudah berpasangan, lombanya tidak meminta kebahagiaan, lombanya membagi kebahagiaan yang sudah kamu miliki. Enak ya? Mati. Mati. Oke, ya, Mas. Apa mau pertanyaanmu, Mas? Yang Hilangnya tata krama, hilangnya budaya. Hilangnya tata krama, hilangnya budaya dan kemesraan dan cara mengatasinya begini. Mohon maaf, saya pernah punya pengalaman di sangat desa. Saya kecilnya hidup di sebuah desa di Lampung yang namanya Metro, yang belum ada listrik waktu itu. Jadi kehidupan desa sangat merasakan. Dan saya juga pernah merasakan di tempat yang sangat kota, sangat maju. Di daerah barat-barat konolah, sangat maju. Di Kanada waktu itu. Kalau kita membayangkan sederhana, di sana pasti kota orangnya tidak peduli satu sama lain, yang di sini desa peduli satu sama lain. Enggak juga kok, Mas. Orang yang sudah dewasa, walaupun di kota, mereka sangat peduli sama tetangga-tetangganya. Jadi yang membuat orang itu peduli atau tidak sama tetangganya, membawa unsur desa, bukanlah karena tingkat kekayaannya, tapi tingkat kedewasaan dirinya. Kalau kamu sudah selesai sama dirimu, saya nggak mengatakan bahwa di barat semua bagus seperti desa, enggak. Kalau Anda di New York, ora peduli, sikut-sikutan tenan gue, ora urusan. Tapi kalau misalnya di Kanada, yang Anda sudah tidak perlu ada asuransi kesehatan, ada asuransi pendidikan, ada segala macam kebutuhan dasar sudah dipenuhi. Di sini piye sayang-sayangan. Kan orang Kanada terkenal sebagai orang yang paling duluan minta maaf, lombanya minta maaf. Maaf, sungkanan banget kan. Ini wong kutho banget kok sungkanan tuh nggak masuk akal tuh. Jadi bukan urusan desa sebagai potret ekonomi. Menurut saya desa dan kota bedanya adalah orang desa sudah damai tanpa kebanyakan syarat. Sudah bahagia tanpa kebanyakan syarat. Dirinya sudah selesai. Kalau orang kota isek kakean syarat. Mau bahagia kudu sugih sik. Mau bahagia kudu HP-ne luwih apik saka tanggane sik. Arep bahagia kudu mobile luwih akeh mbangane tanggane dan seterusnya. Kebanyakan syarat. Dan saya merasakan betul kebahagiaan itu tidak akan selesai syaratnya. Kowe duwe bojo siji ora bahagia pengen loro ngono kok. Ora, sorry mblu yo siji weran duwe yo. Oke. Enggak. Kok kumpul ning kono apa jomblo-jomblo iki? Enggak. Paham maksud saya? Paham maksud saya bahwa saya tidak setuju pandangan bahwa desa itu harus yang tertinggal secara ekonomi atau teknologi. Kota itu yang maju dan pasti kota buruk, desa pasti baik, enggak juga. Manusia-manusianya yang tidak terlalu banyak syarat, hidupnya sudah bahagia. Enggak perlu menyikut temennya, enggak perlu jodak temennya, energinya banyak digunakan untuk serawung agar lebih bahagia. Ada cerita sedikit gini, ada seorang nelayan lagi ngopi-ngopi di warung siang-siang. Terus ada orang kota datang. Pekerjaanmu apa? Nelayan. Loh kok enggak itu berlayar, kok enggak nyari ikan? Nanti ayolah saya ngopi sama ngerokok katanya. Emang kenapa saya harus buru-buru? Loh, kalau kamu dalam sehari sering mengumpulkan ikan, kamu akan punya duit banyak. Setelah itu kamu bisa punya 2 kapal. Kalau kamu punya 2 kapal, kamu nanti lebih banyak lagi punya 3 kapal. Setelah itu kamu punya anak buah. Terus kalau setelah punya anak buah kenapa? Kamu nggak usah perlu kerja, kamu tinggal di rumah menikmati hidup.
Kata dia sambil ngopi sama ngerokok, kok dadak punya anak buah, sekarang saja saya menikmati hidup kok. Kok syaratnya kebanyakan. Memang untuk ukuran standar yang menurut saya, untuk ukuran modern yang saya tidak setuju, lombanya adalah sugi-sugian. Padahal tidak ada jaminan kalau duitnya banyak itu akan bahagia. Nggak akan cukup duit membahagiakanmu. Karena kalau bahagia dicantolkan kepada sesuatu yang tidak abadi, kebahagiaan itu tidak akan abadi. Bahagiamu karena kucingnya mati, hilang bahagiamu. Bahagiamu karena hartanya hilang bahagiamu. Makanya cantolkan kebahagiaan itu kepada yang abadi. Sandarkan hatimu kepada sesuatu yang tidak akan pernah pergi. Tepuk tangan ini apa ini? Punya harapan-harapan ini Mas. Saya PHP, pemberi harapan palsu. Oke, kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sandalan Hati. Loh, saya empati sama orang-orang yang nggak bisa ngomong R. Jadi Sandalan Hati, idenya adalah lagu Sandalan Hati itu, idenya seperti itu, langsung siap KB HP ini, ya Allah. Fungsi utama HP bukanlah alat komunikasi, tapi untuk alat rekam. Yo, rapopo wis karepmu. Sandaran hati, idenya seperti itu. Sedihku ini tidak ada arti jika engkaulah sandaran hati. Sandarkan hatimu kepada sesuatu yang abadi, karena dia akan menjadi abadi seperti sandarannya. Terima kasih. Monggo langsung naik ke atas. Oke. Yo, ada lagi nggak apa-apa, wes, nggak apa-apa, pisan dari situ wes. Ya, dari situ wes, nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Monggo dimulai dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini hanya untuk Mas Sabrang ya. Tapi untuk contoh, insya Allah nanti jawabannya. Oh, nggih, lupa. Ngapunten, nama saya Muzayana, alamat Bakalan, Katerungan, Krian, RT 12, RW 2. Saya jelaskan sejelas-jelasnya alamatnya, barangkali nanti ada yang, nah itu loh ya, katanya barangkali ada yang jomblo, katanya Mas Sabrang begitu. Iya, saya pek mantu. Ndak, guyon, guyon. Gini. Yang angkat tangan udah banyak loh itu. Langsung ya. Mboten guyon. Gini ya, untuk Mas Sabrang, terus terang saya dari awal tadi itu sangat salut sekali dengan Mas Sabrang, sehingga saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau bagaimana metode Cak Nun mendidik Mas Sabrang sehingga agamanya modern is okay, kemudian agama juga oke. Lah ini bagaimana ini? Buat contoh kita semua, terutama saya ini yang mak-mak punya anak masih muda juga, sehingga saya bisa mencontoh bagaimana caranya mendidik keluarga yang seperti ini. Modern dapat, agama juga dapat. Itu buat contoh kita semua. Karena kalau kita lihat generasi yang sekarang ini, kalau anak ini merasa modern, biasanya itu agak jauh dari agama. Kalau saya perhatikan Mas Sabrang ini, mau memulai apa saja, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang membuat saya sangat saya salut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anaknya ikut ke sini nggak, Bu? Oh, enggak. Ora. Saya mewakili hati-hati jomblo gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Desa Gagang, Keposari. Saya mau bertanya kepada Mas Sabrang. Jadi
saya pernah menonton YouTube-nya Mas Abrang. Jadi ketika itu Mas Abrang itu pernah bilang begini, sebenarnya mempelajari pelajaran apapun itu sangat mudah sekali asalkan kita menemukan polanya. Nah, di sini saya mau bertanya, polanya itu seperti apa? Terus cara menemukan polanya itu seperti apa dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra, saya dari Bagong Prikondani. Saya mau bertanya tentang salah satu lagunya jenengan Mas Abrang yang Lubang Hati itu, Mas. Itu kan ada di salah satu lirik kan, apakah itu cinta, apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati. Jadi pergulatan hati antara menggapai cinta atau menggapai cita-cita. Nah, itu pastikan jenengan tidak serta-merta menulis itu. Mungkin sedikit bisa dijelaskan tentang salah satu makna lirik itu dan terus penyikapan jenengan dari pertanyaan dari lirik lagu itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau diberi kesempatan mau nyanyi bareng jenengan, Mas. Tapi sembarang lagunya nggak harus lubang hati. Pun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jomblo yang mengaku langsung, tidak langsung ya. Monggo, lanjutan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayun dari Singgalan. Yang mau saya tanyakan itu, sekarang ini kan zamannya itu zaman serba modern. Gadget apa, jadi kita seserawungan itu kurang. Terus mindset kita terhadap sesuatu itu berkembang sesuai pemikiran kita, padahal sebenarnya itu mungkin tidak seperti itu. Itu cara mengubah mindset seperti itu bagaimana? Lalu kehidupan di desa itu memang guyub rukun, tapi kadang-kadang bahkan sering saya tahu karena saya juga hidup di desa. Pada saya dulu orang Surabaya. Itu orang desa itu kebanyakan itu kalau mempunyai unek-unek itu bukan langsung ke yang tertuju. Biasanya bulet dulu gitu. Lah untuk mengubah pola pikir seperti itu, karena saya itu sudah berusaha tapi masih kesulitan karena ya mungkin terbentur kebiasaan orang desa atau gimana. Tapi pada orang desa itu sebenarnya itu untuk katakanlah kebaikan itu lugunya dalam tanda kutip. Kalau saya bilang itu enggak kesemuanya gitu. Nah, untuk mengubah perwatakan dan mindset seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Nah, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani dari Wates Tanjung, Weringenanom, Gresik. Ini saya mau tanya tentang, karena memang sejak awal ini yang mau dibahas kayaknya tentang desa, tentang desa. Sebenarnya desa itu kalau kita kembalikan lagi ke dalam pola kehidupan dulu di zaman Rasul, yang asalnya Rasul itu dari Mekah menuju Madinah, dan Madinah yang awalnya bernama Yathrib kemudian diubah menjadi Madinah, atau dalam bahasa Arabnya Madinah itu kalau kita terjemahkan kota, Pak ya. Kalau tadi dibangga-banggakan kembali ke desa, apakah ini tidak melenceng dari perjalanan itu? Atau mungkin bagaimana nanti tanggapan dari Mas Abrang, seharusnya yang dilakukan itu bagaimana untuk mengubah desa itu menjadi yang lebih baik gitu? Mungkin hanya itu yang perlu saya tanyakan. Terus mungkin yang kedua nanti kalau memang diizinkan untuk selfie. Terima kasih dari saya.
Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Samta Brani dari Bungah Gresik. Gini Mas, ketika saya galau ya Mas, dan galau kan nggak harus tentang cinta. Ketika saya galau dan mendengarkan lagu-lagu Mas Sabrang, pasti saya mengartikannya sesuai dengan keadaan asmara saya. Balik mana? Tetapi saat itu saya sering teringat bagaimana Mas Sabrang mengartikan lagu-lagu Leto yang menghubungkannya dengan Sang Maha Kuasa gitu. Dan saya itu takut gitu Mas, ketika mengartikan lagu-lagu itu hanya sesuai dengan apa yang sedang melanda kehidupan saya. Terus bagaimana pendapat Mas Sabrang tentang saya ataupun orang-orang lain yang mengartikan lagu-lagu Leto hanya sesuai dengan asmara mereka? Terima kasih. Terima kasih. Kita kok gayeng nih, tambah gayeng tambah bengi. Ya langsung saja ke Mas Sabrang. Iya semua Mas Sabrang ini. Ngapunten iki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berarti astagfirullahaladzim. Saya mulai. Udah bingung iki malan iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim meneh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab satu demi satu. Metode Cak Nun dalam mendidik anak. Metode Cak Nun dalam mendidik anak. Pertama harus dihilangkan asumsi bahwa hasilnya baik, Bu. Cak Nun mendidik anak. Saya nggak baik-baik amat. Saya sangat yakin bahwa Cak Nun juga stres punya anak seperti saya. Saya ini banyak ngelawannya, banyak berdebatnya. Tapi dari kecil memang Cak Nun tidak pernah memerintahkan saya, tidak pernah memaksa saya, tapi selalu mengajak diskusi. Ajarannya sederhana kok. Dia selalu mengatakan, jangan bodoh, gitu aja. Jangan bodoh itu artinya apa? Itu yang bikin saya kesel. Karena semua bisa dianggap bodoh sama bapak saya. Nek salah, bodoh gue. Ngono sih, opo wae iso salah. Ya sama, 2 tambah 3. Bahkan kita bisa menangkap ilmu yang lebih dari pola itu. Begini, 2 mangga tambah 3 belimbing jadinya berapa? Hah? 5 buah. Dia enggak mengikut 5 belimbing atau 5 mangga. Kamu harus menemukan konsep yang mengawinkan 2 itu di atasnya. Jadi 2 mangga tambah 3 belimbing jadi 5 buah. Nah kan kita belajar dari pola itu, kita mendapatkan ilmu lebih nih, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan karena pola itu kita bisa menjawab hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Anda pernah mendapat pertanyaan dalam hidup Anda, 2 mangga tambah 3 belimbing? Enggak pernah toh? Sopo sing kok berguru pekok takon ngono kuwi? Kan gak ono toh. Tapi karena Anda paham pola, jadi bisa menjawab hal itu. Jadi pola itu bisa dipakai di mana-mana. Walaupun dengan subjek yang baru. 2 jomblo tambah 3 jomblo sama ngenes. Enggak apa-apa. Kalau temen, ini matematika kebahagiaan. Kalau bahagia dibagi, bahagianya nambah. Kalau penderitaan dibagi, penderitaannya berkurang. Jadi jomblo punya klub jomblo sendiri untuk mengurangi penderitaanmu. Ya, gitu. Rapopo, santai. Blu, enak banget. Ngono apa jenenge? Emblem jomblo senior, sudah 16 tahun jomblo. Allah mesake. Halo Nes, ngenes. Aku ndelok Rono terus akeh sing jomblo bae arek-arek ngono iki. Oke. Menjawab mboten Mas? Apa? Pola. Karena itu pola matematika itu yang paling gampang sebagai contoh. Padahal kalau hidup gini, salah satu contoh misalnya. Apalagi ya yang enggak pakai matematika.
Anda kalau ke belakang ke toilet, sedang pengen buang air besar, Anda pernah mikir gravitasi enggak? Enggak pernah berpikir gravitasi ya? Enggak pernah sama sekali. Padahal kepercayaan kepada gravitasi itu adalah syarat utama ke toilet. Kalau Anda nggak percaya gravitasi, takut pasti ke toilet. Jangan-jangan nanti nggak jatuh ke bawah. Jangan-jangan mental ke atas kena muka saya, kan gitu kalau nggak percaya sama gravitasi. Pola itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita sebenarnya kita punya kepercayaan yang kita tidak sadari, padahal itu sangat penting. Jadi kemudian kita bisa merefleksi hal-hal yang lain dari situ. Misalnya saya kasih contoh, di sini setiap hari pada mandi semua. Kalau mandi sabunan atau enggak? Sabunan ya. Yang pertama disabuni apanya? Jomblo rasa jawab, aku paham apa biasanya tak sabuni pertama apa. Ini yang enggak jomblo. Yang pertama disabuni apanya kalau mandi? Tangan, apalagi? Hah? Mukanya, ada lagi? Awake, gayamu awake. Tapi apa oke? Awake, tangannya, mukanya. Kenapa? Pernah menjawab enggak? Kenapa kok tangannya duluan? Enggak pernah atau memikir? Karena kebiasaan setiap hari seperti itu. Nah, hal-hal itu kalau kita bisa melihat itu, oh ternyata banyak hal dalam hidup saya dilakukan bukan karena kesadaran, cuman karena kebiasaan atau adopsi sekitar dan seterusnya. Jadi kita belum membentuk diri kita secara sadar sebenarnya. Kita hanyalah anak dari peradaban, tok, kan gitu. Nah, itu pola-pola seperti itu bisa meningkatkan kesadaran diri. Sehingga kita bisa melihat sesuatu, segala hal sebagai kita yang sebenarnya. Lebih jauhnya seperti itulah. Banyak pola-pola yang bisa kita tangkap. Oke. Lirik lubang di hati. Apakah itu cinta? Apakah itu cita? Aduh, ini agak pelajaran sejarah nggak apa-apa ya, karena kita di desa. Itu ada 3. Apakah itu cinta atau apakah itu cita? Apakah itu cinta? Yang terakhir sendiri, apakah itu cipta? Jadi ada cinta, ada cita, dan ada cipta. Pertama, cinta itu apa? Angel gitu, cinta itu rasa. Ini kalau saya menjelaskan panjang lebar, tapi disimpan dulu untuk bahan bahasan. Saya pakai satu kalimat aja. Kalau benda butuh ruang untuk berada, kata kerja, perilaku, butuh cinta untuk menjadi. Mumet rapopo. Nanti biar dibahas nanti. Karena cinta tidak bisa diekspresikan hanya dengan kata-kata, dia harus dengan kata kerja, harus perilaku. Belum, ingat-ingat. Kalau kamu ngerayu, ranggo cangkem tok. Dengan bukti. Ngeterke buah, ngeterke bapake, ngeterke ibune, ngedusi, orang ngedusi. Maksudnya maksud ngedusi sapine misalnya gitu. Jangan ngedusi ibune, nah ngono. Tapi intinya bahwa cinta itu dari yang membuat Anda berlaku, Anda berbuat ngapa-ngapain itu pasti cinta. Anda cebok itu karena cinta sama pantat Anda, tanpa Anda sadari. Kalau nggak cinta nggak mau cebok pasti. Ngapain? Kan gitu toh. Yora, semua kata kerja, semua pekerjaan yang kamu lakukan itu dasarnya cinta. Cuman masalahnya kamu sadari atau tidak disadari. Karena tanpa cinta orang tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan gravitasi itu membuat semuanya menjadi satu kan, semua jatuh ke tanah toh. Bahkan gravitasi itu adalah ekspresi cinta, karena semua cinta ingin menyatukan dan gravitasi pun ingin menyatukan. Ngaten nggih. Itu cinta. Terus kemudian cita. Cita itu apa toh? Kita sering ngomong cita-citamu apa, cita-citamu apa, tapi kita tidak pernah menggali arti kata cita. Cita sebenarnya, bukan hanya cita, cita, pakai tajwid. Cita, artinya apa cita? Hah? Gini, ini rada pelajaran nggak apa-apa ya. Akal itu namanya buddhi. Buddhi itu namanya akal. Akal tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ingatan. Ingatan itu namanya manas. Manas, buddhi. Manas, di bawah manas. Ingatan tidak akan berkumpul kalau tidak ada identitas, kalau tidak ada diri. Diri namanya ahankara di bawah. Ada buddhi, ada manas, ada ahankara. Di bawahnya lagi yang namanya citta.
Cita adalah intelektual kepandaian yang tidak butuh identitas, tidak butuh ingatan, tidak butuh akal. Dia adalah kepandaian ilahi. Dia adalah intelektual ilahi, itu namanya cita. Jadi kita tidak hanya pandai, pandai tidak cukup. Pandai, tapi harus cita. Tidak ada saya, tidak ada ingatan saya, tidak ada akal saya, yang ada hanya kepandaian Tuhan. Cita. Jadi ngomong cita, orang tua dulu kita sebenarnya itu sangat dalam artinya ketika ngomong cita. Tidak hanya urusan mimpi. Kalau kita ngomong cita-cita kan, mimpimu jadi apa, Dik? Sebenarnya kan gitu ngomongnya. Tapi sebenarnya cita itu adalah kepandaian ilahi. Kepandaian tak terbatas dari ilahi. Orang yang mencapai cita adalah orang yang sudah tidak ada dirinya, yang ada hanya ilahinya. Gitu. Cipta adalah pencipta. Jadi mana yang dipilih? Apakah cinta, apakah cita, ataukah cipta, ataukah pencipta? Itu sebenarnya juga lagu jebakan, karena tidak harus memilih. Dalam hidupmu kamu boleh punya cinta yang disertai dipahami dengan cita untuk menuju sang pencipta yang akan mengisi lubang di dalam hati. Nonton. Berikutnya. Oh, bagaimana merubah mindset? Bu, nomor satu pertama, mohon maaf, saya tidak pernah setuju yang namanya merubah mindset. Karena kita merubah mindset diri kita sendiri aja susah setengah mati, apalagi merubah mindset orang lain. Kalau merubah mindset orang lain, Nabi aja tidak bisa melakukan. Kalau Nabi bisa merubah mindset orang lain, kabeh Mekah wis Islam, selesai. Jadi setiap orang punya independensinya berhubungan dengan Tuhan. Dia punya hak hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahwa menyenangkan, tidak menyenangkan pasti ada dalam kumpulan masyarakat. Jadi menurut saya tujuan merubah mindset orang lain itu sangat berbahaya. Menurut saya, kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan itu yang paling baik. Kalau kita ngomong yang paling baik adalah seperti saya, itu mengandung kesombongan berarti. Siapa tahu saya yang salah, siapa tahu dia yang benar juga. Tapi urusan mindset itu kan nomor 2, yang penting bagaimana berhubungan satu sama lain dalam sebuah komunitas. Neng dapur, orang punya sendiri-sendiri. Yang penting penyajiannya pada masyarakat seperti apa. Saya paham bahwa rasan-rasan ngomong di belakang itu sangat tidak enak. Orang enak, grenengan, ngerasani, tapi nggak ngomong langsung, itu nggak enak. Tapi jangan lupa juga itu lahir dari peradaban yang panjang. Saya nggak ngomong itu benar, tapi saya nggak berani ngomong juga bahwa itu salah. Itu adalah sebuah cara yang menghasilkan masyarakat seperti ini sekarang. Ada juga masyarakat yang terbuka, nggak pakai gemrenengan. Itu juga menghasilkan sebuah masyarakat tertentu. Jadi tidak ada benar salah, cuman ada konsekuensi terhadap sikap. Jadi usulan saya, menurut saya, kalau mau bagaimana mensikapi seperti itu, jadilah potensi terbaik dari dirimu. Kalau menurut Anda yang benar adalah ngomong apa adanya, jadilah orang tersebut. Karena kemudian kalau Anda dirindukan oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, dianggap dipercaya oleh masyarakat, otomatis akan terinspirasi masyarakat seperti itu. Jadi prosesnya bukan saya memaksamu untuk merubah pikiran, tapi saya membangun diri saya. Kalau ada yang lebih menginspirasi orang lain, ya saya nggak sakit hati, karena mungkin itu yang terbaik buat masyarakat. Tapi kita tahu Tuhan membuat kita seperti ini, dan kita mencapai potensi maksimal kita. Gitu aja sih menurut saya, Bu. Saya nggak berani ngomong bagaimana merubah mindset orang lain. Guru ki ngajari muridnya ora ono kok. Tidak ada pernah ceritanya guru ngajari murid. Yang ada guru memberi kesempatan murid untuk belajar. Kalau guru ngajari murid, muridnya mesti pinter kabeh. Karena prosesnya sama, satu guru 40 murid misalnya. Tapi yang terjadi kan beda nih. Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang pandai sok. Ya macam-macam lah. Nah enak aku ngomong ya, orang guyang-guyung belum. Apa namanya? Jadi yang terjadi adalah guru mengajarkan itu membuka kesempatan si murid untuk belajar. Yang mau mengambil kesempatan itu menjadi pandai, yang tidak mau mengambil kesempatan itu jadi tidak mendapatkan ilmunya. Jadi menurut saya proses satu manusia dengan yang manusia yang lain bukanlah saling memaksakan pemahaman, tapi membuktikan bahwa dirimu adalah yang paling dicintai oleh masyarakat, sehingga masyarakat terinspirasi oleh keberadaan kita. Jadilah inspirasi, jangan jadi diktator.
Janganlah jadi pemaksa, tapi jadi inspirator. Itu harapan saya. Dan menurut saya Indonesia ributnya karena itu. Yang satu ngerasa paling benar, yang lain mesti salah. Yang satu benar, yang lain mesti salah. Yang satu benar, yang lain mesti salah. Karena yang diyakini orang itu pasti benar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sengaja melakukan hal yang salah, nggak ada. Mesti menurut dia itu yang paling benar, makanya dia melakukan. Walaupun pengalamannya beda, itu ilmunya beda, pemahamannya beda, sehingga membuat orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Mana yang paling benar? Nanti Tuhan yang menilai, karena sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita kan siswa-siswa semua ini. Apa yang punya ngisi rapot Gusti Allah. Jadi kalau Anda dikangeni sama masyarakat, berarti Anda bermanfaat untuk masyarakat. Kalau Anda tidak dikangeni masyarakat, berarti memang kita harus berubah. Karena nomor satu merubah diri. Luar itu otomatis. Menurut saya seperti itu. Oke, berikutnya. Ini pertanyaan yang tajam ini. Ini kembali ke desa, padahal Madinah saja disebut kota. Tolong bedakan makna sama simbol dari makna. Kata-kata hanyalah simbol dari makna. Mungkin konsep kota tidak seperti yang kita bayangkan kota. Jangan lupa, kata-kata itu berubah makna loh. Sepanjang peradaban, kata-kata itu bisa berubah makna. Kan gitu. Kita harus mendefinisikan kota saat itu seperti apa, untuk bisa kita kongruen, untuk bisa kita bandingkan dengan kota yang sekarang. Tapi, kalau melihat baunya, sederhana kok. Anda pernah dengar konsep yang namanya altruisme. Saya pelajaran sedikit yo. Saya membuka kesempatan belajar. Yang mau belajar monggo, yang enggak apa-apa. Altruis adalah sifat manusia yang mau memberikan yang dia miliki untuk orang lain. Memberikan waktu, memberikan harta, memberikan perhatian, memberikan cinta, terserah. Yang dia miliki untuk orang lain. Di alam memberikan, kita pasti altruis kepada saudara-saudara kita. Nek karo sedulur sayang, nek karo tonggorung tentu. Kan gitu. Kalau ada makanan sepiring, kamu rela memberikan sama anakmu atau saudaramu, tapi kalau tonggo nanti dulu. Kan gitu. Di alam memberikan sifat dasar kita altruis pada saudara. Agama mengajak kita altruis pada kaum lebih lebar. Kalau kamu sayang enggak sama saudaramu tok, sama orang sekaummu. Dan lebih lebar lagi sesama umat manusia kamu sayang. Kan konsep dasarnya itu. Dan Anda lihat, kalau Anda melihat melihat Madinah, nomor satu cirinya adalah bagaimana mereka saling sayang satu sama lain. Mereka adalah satu kaum yang altruis satu sama lain. Nggak peduli kota, nggak perlu desanya, tapi mereka sayang satu sama lain. Kalau kamu sakit, aku ikut merasa sakit. Belum, tak ceritanya, aku adalah ibumu. Itu adalah sifat altruis itu tadi. Kalau satu desa merasa bahwa kita adalah satu desa, yang satu sakit, lainnya ikut sakit, itu adalah seperti Madinah. Entah sebutannya kota, entah sebutannya desa, tapi menjadi satu entitas organisme yang disebut Watasari. Kan gitu. Ngoten nggih. Itu jawaban saya. Takut menerjemahkan Leto sesuai dengan istilahmu mau? Kondisi asmara, pergolakan asmaramu yang seperti badai mendera. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa sama sekali. Anda mau, ya Allah Mas, lagu Sandaran Hati itu diterjemahkan lagu Manten Anyar loh Mas. Anda pernah dengar? Ku teringat, pada janjimu ku terikat. Itu ada yang mengartikan bahwa itu sama Tuhan. Ku teringat, pada janjimu Tuhan, aku terikat. Hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Wah, gue wis religius banget ya. Ono sing menerjemahkan itu sebagai Manten Anyar. Piye Manten Anyar? Ketika siang hari, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Terikat apa? Surat nikah. Oh, ono. Terus malam pertamanya, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ngono nerjemahke ne piye, Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati jarene. Sing lagu kepada ilahi kemudian mengdak lagu malam pertama iki rumah sama. Dan saya sama sekali tidak masalah dan saya bahagia dengan itu, Mas. Kenapa? Karena berhubungan dengan Tuhan, melihat tajalli Tuhan tidak harus dengan cara saya.
Anda melihat Tuhan pada cintamu kepada kekasihmu, kuwi mungkin delok Gusti Allah padha wae. Kalau urusannya melihat, kasihan yang buta. Kalau urusannya mendengar, kasihan yang tuli. Semua orang punya caranya sendiri menyentuh Tuhan. Bisa langsung ke Tuhan, bisa langsung lewat ciptaannya. Macam-macam. Monggo, monggo. Jadi harapan saya begini, kalau request Anda adalah lagu-lagu Leto menemani dalam prahara kehidupan percintaan Anda, saya merasa terhormat lagunya bisa menemani. Tapi harapan saya itu juga bisa menemani perjalanan Anda menemukan jodohmu. Tanggung rayu, aku oleh karo Mas Noe ngerayu kowe nggo lagu iki lho. Ora apa-apa. Lak dianggap ngapusi paling kowe. Gitu Mas ya. Lagu itu bukan milik saya. Ketika lagu itu didengarkan masyarakat, ketika lagu didengarkan orang lain, itu jadi milik kita bersama. Apa gunanya lagu menjadi milik saya? Lagu menjadi milik kita bersama, dan semoga bisa menemani semua perjalanan Anda. Matur nuwun. Sampun nggih? Sampun nggih, matur nuwun. Oh, gue nyanyi dhisik ya. Oh, harus nyanyi duet kisane. Walaupun tidak ada duetnya, duet nggak apa-apa. Lubang di hati. Monggo kalau mau kembali monggo. Kalau kembali monggo. Oh, foto dulu. Saya nggak bawa foto, Ibu. HP.